Saat Aster diseret paksa menuju kediaman utama Elmheim, dia sudah tahu ini bukan sekadar pertemuan keluarga biasa. Para tetua berkumpul untuk menghakiminya atas kekacauan yang terjadi, dan seketika suasana berubah menjadi sangat mencekam. Di hadapan semua orang, Zenis menuntut bukti kesetiaan Hef dengan memerintahkannya untuk menghabisi nyawa putranya sendiri. Namun tanpa ragu, Hayat memilih untuk melindungi Aster. Meski itu berarti kehancuran bagi seluruh garis keturunan keluarganya. Saat itulah segalanya berubah. Aster merobek pakaiannya dan mengungkap 7 sayap legendaris di punggungnya, membuat para tetua membatu. Alasan mengapa kekuatan luar biasa ini begitu ditakuti semua orang sebenarnya sangatlah sederhana. Crash sayap adalah sumber kekuatan mana murni, dan tak ada manusia selama ratusan tahun yang memiliki 7 sayap. Kekuatan setingkat itu konon hanya milik klan spirit, asal-usul sang Crash. Tapi bagaimana mungkin Aster memiliki kekuatan dewa ini? Segalanya bermula di sebuah tempat yang sangat sunyi dan dingin membeku. Dengan tubuh hancur, Aster mendekati ayahnya membawa niat membunuh, yang meluap setelah menyadari dirinya telah dijebak untuk dilenyapkan. Pria itu mengakuinya dan menghina Aster sebagai si tak bersayap yang harus mati demi kehormatan House of Elmheim. Keluarga Elmheim adalah klan bela diri terkuat di benua ini yang bertugas sebagai pelindung abadi keluarga kerajaan. Pemimpin klan tersebut adalah ayah Aster, Rodrik Elmheim, satu-satunya orang yang memiliki 7 sayap di seluruh kerajaan. Rodrik pernah menyelamatkan Aster dari badai salju mematikan, dan demi membalas budi, Aster melakukan segala perintah keji ayahnya. Namun, Aster merasa tak punya apapun untuk membalas budi karena dia dianggap cacat tanpa sayap. Crash sayap adalah bukti kekuatan sihir seseorang. Namun di keluarga duka tersebut, hanya Aster yang terlahir tanpa sayap satupun. Hal itu membuat saudara-saudaranya selalu menghina Aster dengan sebutan pecundang tak bersayap. Meski begitu, Aster terus berlatih pedang setiap hari tanpa henti, berharap suatu saat pengabdiannya akan diakui sang ayah. Tragisnya, dia dan pasukannya dikirim ke misi bunuh diri, namun Aster secara ajaib berhasil bertahan dari neraka tersebut. Kini dengan tubuh yang nyaris hancur, dendam membara menyelimuti hatinya terhadap ayah yang telah membuangnya begitu saja. Aster berteriak bahwa dia sangat mempercayai Rodrik, namun sang ayah justru menusuknya dari belakang sebagai bentuk penghargaan. Rodrik malah mengejeknya, menyebut Aster hanyalah sebuah alat rusak yang sudah tidak berguna lagi dan harus segera disingkirkan. Amarah Aster meledak hebat. Dia menerjang ke arah Rodrik dengan sisa tenaga terakhir dalam satu tebasan pedang maut. Dia mengutuk dirinya yang begitu bodoh, namun serangan pedangnya bahkan tidak mampu meninggalkan satu goresan pun pada Rodrik. Tiba-tiba, gerakannya dikunci dari belakang, dan 2 sosok pemuda muncul dengan seringai jahat di wajah mereka. Tanpa ampun, mereka menebas lengan dan kakinya. Aster melolong kesakitan saat darah segar membasahi salju yang dingin membeku. Ternyata mereka adalah saudara-saudaranya sendiri yang terus menghinanya saat Aster tergeletak tak berdaya di atas tumpukan salju. Mereka terus melontarkan kata-kata keji yang menyayat hati, mengeyek betapa indahnya pemandangan Aster yang merangkak di tanah layaknya seekor anjing yang sekarat. Aster memukul tanah penuh keputusasaan, bertanya mengapa Rodrik menyelamatkannya saat bayi jika hanya untuk membuangnya seperti sampah. Rodrik membungkuk dan berbisik kejam bahwa Aster salah besar, karena dia memang tak pernah berniat menyelamatkannya. Rodrik mengungkapkan bahwa yang dia inginkan hanyalah kekuatan 7 sayap yang tersegel jauh di dalam tubuh Aster. Aster tertegun saat mendengar bahwa ibunya hanya dimanfaatkan sebagai wadah untuk melahirkan benih kekuatan yang Rodrik incar. Setelah itu Rodrik pergi begitu saja, meninggalkan Aster yang hancur dengan ribuan pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Sambil mengulurkan tangan memohon penjelasan, saudara-saudaranya justru menghujamkan pedang ke punggung Aster dengan perasaan sangat puas. Saat kesadarannya perlahan menghilang, Aster bertanya-tanya apakah dia memang dilahirkan hanya untuk mati tanpa arti seperti ini. Tiba-tiba, sebuah kehangatan aneh menyelimutinya, dan saat dia membuka mata, dia kembali berada di tengah badai salju. Dia menatap sekeliling dengan panik dan menyadari bahwa kini dia berada di dalam tubuh seorang bayi mungil. Di sampingnya, tergeletak mayat, seorang wanita yang sedang mendekap tubuhnya dengan sisa sais perlindungan terakhir. Aster menggunakan kekuatan pencari dan menyadari ada sekelompok orang bersenjata yang sedang memburu mereka di tengah badai. Mengejutkan, mereka adalah bawahan Rodrik yang diperintahkan untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke tangan sang monster. Memori itu menghantamnya. Ini adalah malam yang sama saat dia ditemukan di tengah badai salju bertahun-tahun silam. Aster tersentak menyadari sebuah kenyataan gila, bahwa dia telah berhasil kembali ke masa lalu.
Dia harus memastikan segalanya nanti. Namun, prioritas utamanya saat ini adalah melarikan diri dari kejaran orang-orang itu. Aster tahu, jika dia hanya diam, dia akan kembali menjadi alat di tangan Roderick, dan itu takkan dibiarkannya terjadi. Meski masih bayi, Aster merangkak di tengah salju dengan mana demi melarikan diri. Di tengah cuaca yang ganas, tubuh kecilnya mulai merasa sangat kelelahan. Namun Aster menolak menyerah. Demi bertahan hidup seperti di kehidupan sebelumnya, ia akhirnya pingsan dan ditemukan oleh Hifred, sang Viscount dari klan Hifred. Hifred terheran melihat seorang bayi terdampar di tempat sesunyi dan sedingin ini. Melihat jauhnya jejak merangkak di salju, Hifred menyadari perjuangan luar biasa bayi ini. Ia terpukau sekaligus bingung. Saat terbangun, Aster sudah dikerubungi gadis-gadis kecil. Aster seketika panik karena tidak mengerti situasi gila apa yang sedang dihadapinya. Karena merasa terancam, ia melompat kabur meski gadis-gadis itu terus mengejarnya. Insting bertahan hidupnya bergejolak, Aster terus memacu diri untuk menjauh dari mereka. Tiba-tiba, ia meluncur ke angkasa berkat mananya, dan ia sadar dalam masalah besar. Saat terjun bebas, sang Viscount menangkapnya sambil menggodanya sebagai anak yang misterius. Aster berkeringat dingin, menyadari nyawanya baru saja hampir melayang begitu saja. Ia terkejut saat menyadari pria itu adalah Hifred, sang Viscount Domain Roderick. Aster kalang kabut karena tak menyangka malah terdampar di keluarga cabang Elmheim. Hifred merupakan kepala keluarga cabang yang masih menjadi bagian dari klan Elmheim. Dahulu, keluarga mereka dipercaya sebagai pelindung utama bagi sang keluarga kerajaan. Namun, Aster bingung. Seharusnya Hifred sudah tewas dalam perang saudara yang tragis. Hal ini memperkuat dugaannya bahwa ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Hatinya hancur, berniat lari dari Rodri, ia malah jatuh ke tangan saudaranya. Istri Hifred takjub melihat mana Aster yang meledak hingga melontarkannya ke langit. Wanita itu menyadari bahwa Aster hanya merasa takut dan mencoba untuk melarikan diri. Ia mengecup keningnya agar Aster tenang. Belayan lembutnya membuat Aster mulai merasa rileks. Hifred memberitahu istrinya bahwa bayi ini punya kekuatan besar berkat tanda di punggungnya. Mereka terperangah saat melihat tanda 7 sayap legendaris di punggung kecil Aster. Aster pun terkejut melihat tanda itu, teringat kata-kata Roderick sebelum ia dibunuh. Ia akhirnya paham bahwa dulu ia dimanfaatkan hanya agar kekuatannya bisa dicuri. Amarahnya membara karena seumur hidupnya ia dicaci tak bersayap akibat ulah jahat Rodri. Istri Hifred kemudian bertanya tentang rencana mereka terhadap bayi istimewa ini. Aster panik. Ia tak sudi kekuatannya diambil Elmheim demi ambisi balas dendamnya. Namun Hifred justru berniat mengadopsinya karena Aster belum bisa terbang sendirian. Hifred berjanji akan bertanggung jawab melindungi Aster sampai ia bisa mandiri kelak. Tiba-tiba pintu terbuka dan gadis-gadis tadi jatuh tersungkur karena menguping pembicaraan. Mereka mengaku sangat penasaran dan merasa sangat khawatir dengan keadaan adik barunya. Dengan senyum ceria, mereka menyambut Aster. 10 tahun pun berlalu sejak saat itu. Kini Aster dan kakaknya Alphen pergi menghadiri festival tarian pedang yang megah. Acara tahunan ini diadakan oleh keluarga Duke di bawah naungan klan Elmheim. Inilah tempat para bangsawan memamerkan kekuatan kandidat satria demi kehormatan keluarga. Begitu rombongan Hifred tiba di lokasi acara yang sangat ramai tersebut, para bangsawan mulai berbisik dan mengejek keluarga Viscount sebagai aib yang memalukan. Mereka mencemooh Aster sebagai anak angkat karena keluarga itu dianggap tak punya pewaris. Mereka muak melihat keluarga Viscount yang dianggap telah merusak nama besar klan Elmheim. Alphen mendengar cercaan itu dan meminta Aster untuk tetap tegar menghadapinya. Meski tangannya gemetar karena marah, Alphen memperingatkan bahwa kelemahan hanya akan menghancurkan mereka. Hifred pun mengakui bahwa itulah realita pahit posisi keluarga mereka saat ini. Hifred menunjukkan pemandangan itu padanya, lalu bertanya apakah atmosfer mengerikan ini membuatnya kecewa. Namun Aster meyakinkan ayahnya bahwa lingkungan penuh permusuhan seperti ini bukanlah masalah besar baginya. Tawa Hive pecah seketika, merasa lega melihat ketangguhan mental yang ditunjukkan oleh putranya itu. Di masa lalu, debut Aster di lingkungan sosial hanyalah sebuah aib bagi keluarga Elmheim. Tempat ini penuh kenangan pahit, tapi kini Aster telah bangkit sebagai sosok berbeda berkat kekuatan sayap 7. Aster menatap para pembunuhnya dari kejauhan. Ambisinya membara untuk melakukan debut sosial yang paling spektakuler. Mereka berada di era di mana ksatria berkuasa dan kekuatan pedang adalah hukum yang absolut. Lambang sayap bukan sekadar hiasan, melainkan simbol puncak tertinggi dari keahlian berpedang yang legendaris. Sambil menatap arena duel dari balkon, Alphen merasakan betapa menyesakannya tekanan di tempat itu. Alphen menyadari alasan Furin dan Flare menolak datang,
Sementara Aster teringat kenangan memalukan di kehidupan sebelumnya. Menyadari Aster sedang melamun, Alven mencoba menarik adiknya kembali ke dunia nyata. "Kau gugup?" tanya Alven. Maklum, jika ini adalah pengalaman pertama Aster di festival tari pedang. Aster berdalih bahwa dia tidak gugup, melainkan hanya sedang merasakan nostalgia yang sangat mendalam. Baginya, tempat ini menjijikkan. Tak lama, Hayfet berpamitan untuk menghadiri pertemuan penting yang sudah menantinya. Hayfet menitipkan Alven pada Aster, namun Alven protes karena merasa dirinya jauh lebih tua dari adiknya. Aster mengejek kecerobohan kakaknya, menegaskan bahwa dialah yang paling pantas menjadi pelindung di sini. Hayfet menyarankan Aster untuk memanfaatkan kesempatan ini demi menjalin relasi dengan para bangsawan muda lainnya. Namun dia berbisik dengan serius, memperingatkan Aster agar tidak membiarkan rahasia sayap tujuh terbongkar. Aster merasa terpojok karena dia tahu menyembunyikan kekuatan sebesar itu bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Dia pun bertanya-tanya, bagaimana cara bersosialisasi di tengah kerumunan orang yang menatapnya penuh kebencian? Tiba-tiba, Alven melihat Aster mulai melangkah pergi dan langsung bertanya kemana tujuan adiknya itu. Aster menjawab ingin mencari teman, lalu dia segera menghampiri tempat putra-putra Roderick sedang berkumpul. Dallas si rambut merah bertanya dengan angkuh, dan Aster memperkenalkan diri sebagai adik laki-lakinya dengan senyuman. Aster berdalih sengaja datang untuk menyapa setelah melihat sosok Dallas dari kejauhan tadi. Dallas tampak bingung hingga Gion menjelaskan bahwa Aster hanyalah anak angkat dari keluarga Viscount rendahan. Mengetahui identitas Aster, tawa Dallas meledak sambil menghina inisial nama Aster sebagai tanda seorang pecundang. Aster hanya terdiam, namun ingatannya masih tajam tentang bagaimana kedua orang ini membantainya di masa lalu. Dia tak menyangka dulu begitu takut pada mereka, padahal sekarang mereka hanyalah bocah yang sedang bersandiwara. Alven tiba-tiba muncul dan mendesak Aster untuk segera meninggalkan sekumpulan pemuda sombong tersebut. Saat hendak ditarik pergi, Dallas justru mulai mengejek Alven dan menuduhnya selalu bersembunyi di ketiak ayah. Dia bahkan merendahkan martabat Alven, menyuruhnya melayani mereka layaknya seorang gadis penghibur kelas teri. Alven berbalik dengan geram, menegaskan bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan omong kosong Dallas. Dia mengingatkan bahwa tidak ada kasta pelayan di antara keluarga utama dan keluarga cabang mereka. Meski Alven mencoba menyeretnya pergi, Dallas justru semakin menjadi-jadi menghina ayah mereka di depan umum. Dallas mengejek ayah Alven sebagai ksatria gagal yang tangannya ditebas oleh Roderick karena tak mampu melindungi raja. Dengan nada angkuh, dia bersyukur karena darah pecundang seperti itu tidak mengalir di dalam nadinya. Alven tidak sanggup lagi menahan hinaan keji itu dan berteriak penuh kemarahan ke arah Dallas. Dia menuntut Dallas menarik ucapannya karena dia tidak akan membiarkan harga diri ayahnya diinjak-injak. Dallas justru meludahi gaunnya dengan wine, menghina bahwa keluarga Alven hanya berisi wanita-wanita tak berguna. Dia menyuruh Alven memakai kain rombeng agar tidak perlu meratap saat pakaiannya basah kuyup seperti itu. Sebelum pesta dimulai, Aster sempat ragu apakah dia masih bisa merasakan amarah pada musuh lamanya. Namun melihat kekejaman mereka sekarang, keraguan Aster sirna dan api kemarahannya mulai berkobar hebat. Aster memanggil nama Dallas dengan dingin sebelum melemparkan botol wine tepat ke arah wajahnya. Begitu botol itu ditangkap, Aster menebasnya hingga hancur berkeping-keping dan menyiram seluruh tubuh Dallas dengan wine. Aster mengejek bahwa jus anggur itu sangat cocok untuk bangsawan manja dan kekanak-kanakan seperti Dallas. 3 tahun yang lalu dalam sebuah duel maut, Aster kehilangan kendali atas kekuatannya hingga nyaris merenggut nyawa saudara perempuannya sendiri. Hanya campur tangan Hifret yang mampu meredam energi dahsyat itu, momen pertama kalinya ia menyaksikan keajaiban 7 sayap beraksi secara nyata. Hifret pun mulai bimbang, apakah kekuatan sebuah itu benar-benar bisa dikendalikan oleh Aster atau bahkan oleh dirinya sendiri. Kembali ke masa kini, Hifret masih terjebak dalam sebuah rapat penting ketika seorang pelayan datang terengah-engah membawa kabar bahwa situasi sedang tidak terkendali. Saat ditanya, pelayan itu melaporkan bahwa putra keluarga cabang dan keluarga utama sedang terlibat duel berdarah. Mendengarnya, Hifret terkejut dan langsung bergegas pergi. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Alvan dan segera menanyakan kronologi kekacauan yang sedang terjadi. Sementara itu, para tetua keluarga telah berkumpul di arena untuk menyaksikan duel tersebut. Alvan dan Hifret pun menyusul ke balkon pengawas. Di sisi lain, para tetua keluarga tampak sangat bersemangat menanti kekacauan yang akan pecah dari hasil duel ini. Dallas terus mencaci Aster, menyebutnya bodoh karena berani menantang keluarga Adipati. Ia menghina Aster dengan menyebutnya sebagai anak haram rendahan yang terlahir di alam liar. Dallas meremehkan Aster
Bertanya apakah dia cukup bodoh hingga tidak menyadari perbedaan kasta kekuatan dari lambang 4 sayap miliknya. Orang-orang terpana melihat potensi besar Dallas, meyakini bahwa bakat inilah yang membuatnya layak menjadi pewaris takhta Adipati. Sambil menghunus 2 pedang, Dallas memprovokasi Aster untuk menunjukkan lambang miliknya jika memang dia tidak merasa malu untuk memamerkannya. Aster membalas pedas bahwa ia tidak serendah Dallas yang menyombongkan pola murahan. Amarah Dallas meledak, namun Aster tetap tenang dan belum selesai. Aster menegaskan bahwa Dallas harus berlutut meminta maaf kepada Alven jika ia berhasil memenangkan duel ini. Dallas menyetujuinya, namun ia bersumpah akan menjadikan Aster sebagai anjing peliharaan pribadinya jika ia yang keluar sebagai pemenang. Dallas melesat bak peluru ke arah Aster, mengancam akan menyiksanya sampai mati setelah duel ini berakhir. Ia menebaskan pedangnya dengan brutal, namun Aster berhasil menangkisnya. Meski begitu, benturan dahsyat itu membuat Aster terpental hingga tangannya bergetar hebat. Dallas terus membombardir serangan sambil berteriak bahwa inilah kehebatan sejati dari kekuatan lambang 4 sayap yang agung. Ayunan pedangnya kian ganas tanpa henti, memaksa Aster untuk terus bertahan dalam posisi yang sangat terdesak. Salah satu tetua yang menonton menyadari bahwa sebenarnya teknik pedang Dallas masih sangat kasar dan belum matang, namun hal itu tertutupi oleh kekuatan sihirnya yang meluap-luap, membuktikan bahwa pemilik lambang sayap akan selalu memiliki keunggulan mutlak. Ibaratnya, jika sihir 1 sayap hanyalah sebatas nyala lilin, maka sihir di dalam 4 sayap adalah sebuah ledakan yang menghancurkan. Dallas terus menekan tanpa ampun, membuat Aster kewalahan sambil mengejek kemana perginya nyali besarnya yang tadi. Ia menertawakan Aster, bertanya apakah dia masih berani menuntut permintaan maaf dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Dallas terus memprovokasi Aster dengan serangan bertubi-tubi, mendesaknya untuk segera mengeluarkan seluruh kekuatan tersembunyinya. Tak lama kemudian, Dallas melancarkan serangan mematikan. Namun secara mengejutkan Aster mampu menahannya saat aura misterius mulai menyelimuti tubuhnya. Aster menghempaskan Dallas hingga terpental sambil berbisik dingin bahwa dia terlalu banyak bicara. 10 tahun penderitaan kini siap dilepaskan demi sebuah pembalasan. Aster melesat maju dan menghantam Dallas dengan serangan telak yang seketika menghancurkan keseimbangan tubuh lawan tangguh tersebut. Dallas tersungkur berlutut saat mencoba menahan serangan itu, membuat Gion shock melihat kakaknya yang hebat kini mulai terdesak mundur. Dallas tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin pemilik 4 sayap sepertinya bisa dipecundangi oleh orang yang ia anggap sampah. Seluruh penonton membeku dalam keterkejutan saat melihat Dallas harus berjuang mati-matian hanya untuk tetap bertahan di dalam arena. Di sisi lain, Hifred mulai merasa cemas karena ia tahu situasi ini bisa berakhir menjadi sebuah bencana besar. Aster tampak sangat haus darah. Ia teringat jelas bagaimana Dallas dan Grim merenggut lengannya serta nyawanya di masa lalu yang kelam. Merasakan maut sudah berada di depan mata, nyali Dallas ciut dan ia mulai memohon ampun agar Aster segera menghentikan serangannya. Pada saat yang sama, sang Viscount berteriak memperingatkan Aster agar menahan diri. Benturan terakhir memicu ledakan besar. Dan saat debu sirna, pedang Dallas telah patah. Tebasan mematikan Aster melesat tipis dari kepala Dallas dan hanya menghantam pedangnya tepat di antara kedua kaki lawannya yang gemetar. Menyadari betapa dekatnya ia dengan kematian, Dallas terkencing-kencing karena ketakutan, dan Aster pun mengejeknya persis seperti saat Dallas menghina Alven. Aster menyuruhnya untuk memakai popok di lain waktu, agar dia tidak perlu khawatir akan basah kuyup karena ketakutan seperti itu lagi. Aster menyerungkan pedangnya dan mendeklarasikan bahwa ia bukan lagi si tanpa sayap. Perasaan lega yang luar biasa kini memenuhi seluruh jiwanya. Namun, tiba-tiba, Aster merasakan hawa keberadaan yang sangat mencekam di belakangnya. Saat menoleh, ia mendapati musuh bebuyutannya, Roderick, telah berdiri di sana. Sementara itu, seluruh penonton masih terpaku karena tidak ada yang menduga Aster dari keluarga cabang mampu menumbangkan putra mahkota keluarga utama. Namun mereka sadar keadaan akan semakin rumit, karena Roderick tidak mungkin tinggal diam setelah martabat keluarganya diinjak-injak hingga ke dasar lumpur. Rodri melangkah gagah ke arena mendekati Aster, namun sang bocah sama sekali tak gentar dan terus menatap tajam matanya. Meski sosok Rodri menjulang tinggi mengintimidasi, aura Aster tetap tenang saat mata mereka saling beradu dengan sengit. Dallas yang manja langsung merengek pada ayahnya, mengadu bahwa Aster si anak pungut telah berani menantang kehormatan keluarga utama mereka. Dallas mendesak sang ayah untuk segera menghabisi Aster dengan kekuatan besarnya yang luar biasa. Tak terduga, Roderick justru menghunuskan pedang ke tangan Dallas,
menghantamkannya ke tanah hingga telapak tangan anaknya itu hancur total. Gion dan seluruh penonton ternganga ngeri melihat pemandangan brutal itu saat Roderick mulai memaki Dallas habis-habisan. Ia murka karena Dallas telah mencoreng nama baik keluarga, namun Roderick masih sanggup melempar senyum dingin yang mengerikan. Melihat Roderick kembali menghunus pedang, Hifred menyadari bahaya besar dan berteriak sekuat tenaga agar saudaranya itu segera berhenti. Namun Roderick tetap mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, siap mengeksekusi anak kandungnya sendiri demi menebus rasa malu. Saat ia mencaci Dallas tak layak memegang pedang, Aster tiba-tiba melompat menghalangi, dan Rodri bertanya mengapa ia mengganggu hukumannya. Aster menjawab dengan sangat tegas bahwa Dallas tidak boleh mati sebelum meminta maaf secara tulus kepada Alven. Ia mempersilahkan Roderick berbuat sesuka hati pada Dallas, asalkan permohonan maaf kepada Alven sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Rodri sangat berang melihat Aster berlagak seperti bagian dari keluarga inti, padahal statusnya hanyalah seorang anak yang diadopsi. Dengan tenang Aster membalas bahwa ia adalah putra Viscount, meski tak ada setetes pun darah mereka yang mengalir. Ia menegaskan telah mewarisi kebanggaan ksatria dari ayahnya, memicu Rodri untuk menjadikannya senjata demi menjatuhkan martabat Aster. Ia menyatakan bahwa sebagai bagian dari klan Viscount, harga diri mereka adalah segalanya. Rodri menuduh Aster merusak reputasi pedang sang raja, dan menegaskan bahwa kekacauan ini bukan sekadar perkelahian anak kecil biasa. Ia mengingatkan bagaimana Hifred harus mengorbankan lengannya sendiri sebagai bayaran atas kesalahan fatal di masa lalu. Rodri menantang apa yang akan dikorbankan Aster, namun sang bocah menegaskan bahwa ini adalah duel resmi yang sangat sah. Aster menyatakan bahwa ia hanya membalas penghinaan terhadap keluarga Viscount melalui tebasan pedangnya yang penuh dengan keyakinan. Ia mengungkit perkataan Rodri bahwa siapapun yang tak mampu membalas dendam tidaklah pantas memegang sebuah pedang. Aster menegaskan dengan penuh nyali bahwa ia tak akan membiarkan sehelai rambutnya pun jatuh sebagai tumbal hukuman tersebut. Seorang tetua bergelar Earl terpana melihat keberanian Aster. Nyaris tak percaya bahwa bocah itu baru berusia 10 tahun. Mendengar tantangan berani tersebut, Rodri pun memerintahkan Aster untuk segera memasang kuda-kuda bertarung yang paling kokoh. Aster bersiaga dalam posisi bertahan, namun serangan dahsyat Rodri seketika menghempaskannya ke dinding hingga memicu ledakan yang menggelegar. Seluruh saksi mata gemetar ketakutan, mereka sangat mengira riwayat hidup Aster akan berakhir tragis di tempat itu. Hifred yang murka mencoba menyerang saudaranya, lalu ia langsung berlari cemas menuju reruntuhan tempat Aster terkapar tak berdaya. Saat debu mulai menipis, Hifred melihat patahan pedang Aster di tanah, namun sebuah kejutan besar menantinya di sana. Aster masih berdiri tegak dengan sisa pedang di tangannya, memancarkan tatapan kebencian yang membuat Rodri terdiam lalu pergi. Tubuh Aster akhirnya kehilangan keseimbangan dan ambruk, namun dengan sangat sigap Hifred langsung menangkapnya. Dengan sisa tenaga terakhir, Aster berbisik bahwa ia telah menepati janji untuk melindungi Alven segenap jiwanya. Hifred memuji kegigihan Aster yang luar biasa, sementara salah satu tetua mulai menyindir Roderick karena telah menggunakan trik kekanakan. Roderick mengakui sindiran tajam tersebut secara terbuka di hadapan semua orang. Ia berdalih reputasi keluarga utama akan hancur jika ia mengalah. Itulah sebabnya ia memilih sebuah kompromi yang berisiko. Para tetua menjuluki Aster sebagai bintang baru karena keberaniannya yang luar biasa saat berhadapan dengan sosok sehebat Roderick. Debut sosial Aster dianggap yang paling spektakuler, meski beberapa tetua sempat khawatir ini akan memicu perpecahan besar di klan. Namun Rodri memperingatkan agar mereka tak senang dulu, karena era kekacauan besar kini mulai membayangi dunia mereka. Ia meramalkan datangnya badai yang begitu dahsyat hingga mampu membelah dunia menjadi 2 atau 3 bagian besar. Sekembalinya ke wilayah asalnya, Aster tenggelam dalam latihan keras dan dengan mudahnya menumbangkan setiap lawan tanding tanpa ada perlawanan. Semua orang yakin bahwa kejadian di perjamuan pedang telah memicu kobaran motivasi yang tak terbendung di dalam dirinya. Para pelayan dan prajurit bersorak diam-diam, merasa puas karena Aster telah memberi pelajaran pada Dallas yang sering menindas. Di saat yang bersamaan dengan semua kejadian itu, Aster yakin aksinya telah membungkam para penghina Viscount, namun target sesungguhnya yang ia incar tetaplah sosok Roderick seorang. Walau menyadari kekuatannya sekarang belum cukup untuk menumbangkan Roderick, Aster tidak pernah merasa gentar sedikit pun. Aster mengerti bahwa lambang sayap hanyalah penanda peringkat. Namun, ia masih berjuang keras membangkitkan kekuatan sejati dari 7 sayap. Bakat lahiriah takkan berarti tanpa penguasaan kekuatan yang sempurna. Aster berambisi menguji batas 7 sayap tanpa takut kehilangan kendali. Arena latihan sunyi seketika,
Semua tumbang sebelum Alven menampakkan diri. Panggilan ayah adalah perintah. Aster segera menghentikan seluruh kegiatannya. Ia menggoda kakaknya yang mendadak memakai seragam latihan bencinya itu. Alven berdalih bahwa segala hal di dunia membutuhkan keseimbangan mutlak. Melihat perjuangan Aster membuat Alven sadar dirinya tak boleh diam. Aster tersenyum pasrah saat kakaknya menantang duel setelah urusannya selesai. Tak lama kemudian, Aster telah tiba di ruang kerja ayahnya. Haifet menyambutnya, mengenang 10 tahun kebersamaan mereka yang sangat berharga. Cincin permata merah pun dikeluarkan, simbol suci bagi calon pemimpin keluarga. Haifet menjatuhkan pengumuman mengejutkan, Aster harus menjadi penerus tahta keluarga. Keheningan pecah saat Haifet mengungkap rapuhnya posisi keluarga Viscount saat ini. Namun, sebagai cabang Elmheim, kursi pemimpin tak boleh dibiarkan kosong tanpa pewaris. Aster mencemaskan saudarinya, namun ayahnya tetap akan mengabari mereka segera. Malva dan Kudo di Akademi Malam pasti akan menentang keputusan ini. Terutama Kudo yang membenci Aster karena terlahir sebagai laki-laki pilihan. Terbebani tanggung jawab besar, Aster tegas menolak mandat sebagai kepala keluarga. Ia teringat sihirnya yang hampir merenggut nyawa kakaknya sendiri dahulu. Aster yakin amarah saudarinya takkan bisa diredam hanya dengan kata-kata. Saat Aster beranjak, Haifet mulai meragukan apakah putranya benar-benar anak kecil. Cincin itu awalnya hadiah, namun Haifet menyiapkan sesuatu yang lebih luar biasa. Sebuah kotak dibuka, menampakkan belati sihir legendaris yang bernama Graham. Inilah senjata sakral yang mampu menjinakkan kekuatan liar 7 sayap Aster. Mereka menuju hutan demi menguji pusaka keramat yang penuh misteri itu. Haifet menjelaskan bahwa ini murni tindakan pencegahan demi keamanan semua. Mengingat daya hancur Aster, arena latihan biasa takkan mungkin bisa bertahan. Graham adalah warisan suci yang hanya diturunkan kepada putra sulung Elmheim. Haifet sengaja membawanya dari rumah utama khusus demi masa depan Aster. Kain penutup dibuka, Aster tertegun melihat pedang tanpa bilah yang aneh. Tanpa mata pedang fisik, senjata ini hanya akan bangkit melalui sihir. Wujud aslinya akan tercipta sempurna, sesuai besarnya mana milik sang pengguna. Hive memberikan contoh, melepaskan ledakan energi yang menghancurkan segalanya di hutan. Kawah raksasa tercipta, membuktikan risiko fatal jika sihir pedang ini disalahgunakan. Kini, pedang bersejarah itu menanti untuk diuji oleh tangan Aster sendiri. Aster menggenggam gagangnya, merasakan getaran energi kuno yang mulai bergejolak. Mana meluap liar. Ledakan cahaya dahsyat melesat hingga menggegerkan seisi kediaman. Para penjaga terpaku di tempat, mengira ada meteor jatuh ke bumi. Alven menyela dengan tenang, yakin bahwa fenomena itu adalah perbuatan Aster. Di tengah hutan yang kini telah porak-poranda, Haifet menegaskan bahwa sihir Asterlah yang luar biasa, melampaui pedang manapun. Belum pernah ada leluhur Elmheim yang memiliki segel 7 sayap legendaris. Potensi Aster diyakini mampu melampaui legenda Roderick di masa depan nanti. Namun kekuatan sebesar itu juga menyimpan benih konflik yang sangat mematikan. Dia memperingatkan Aster bahwa seluruh dunia akan memburunya jika rahasia kekuatan 7 sayap itu sampai terbongkar. Ada yang berniat memanfaatkannya sebagai alat, dan ada pula yang ingin melenyapkannya karena dianggap sebagai ancaman berbahaya. Ifrit pun mendesak Aster untuk segera menguasai kekuatan mutlak demi melindungi nyawanya dari mara bahaya yang mengintai. Aster setuju, karena dia bersumpah takkan membiarkan hidupnya berakhir tragis dan menyedihkan seperti di masa lalunya dulu. Sambil berterima kasih, Aster berjanji pada ayahnya bahwa dia akan menaklukkan kekuatan 7 sayap dan ilmu pedang tersebut. 3 hari berselang, Kudo dan Malva akhirnya kembali dari Akademi Malam dengan aura yang jauh lebih kuat. Kudo merentangkan tangan menunggu pelukan adiknya, namun mereka justru berlari melewatinya begitu saja demi menghampiri Malva. Kudo terkejut karena diabaikan, tapi sang adik beralasan bahwa kakaknya itu selalu saja merusak tatanan rambut mereka. Merasa dirinya lemah lembut, Kudo tak terima. Detik berikutnya, dia langsung menyergap Alven dan memberikan pelukan yang sangat erat. Alhasil, dia malah mengacak-acak rambut Alven. Di saat yang sama, Malva mulai menanyakan keberadaan Aster pada orang tuanya. Haifred memberitahu lokasinya, dan Kudo pun langsung bersiap. Sementara itu, Aster masih berjuang keras untuk menjinakkan pedang miliknya. Tubuhnya mulai terkuras habis akibat lonjakan energi sihir yang luar biasa besar saat mencoba mengendalikan senjata tersebut, dan dalam benaknya, dia bertanya-tanya, apa rahasia ayahnya hingga bisa memiliki kekuatan yang begitu legendaris. Tiba-tiba Kudo muncul membawa pedangnya, sembari mengejek bahwa kali ini Aster benar-benar sudah bertindak terlalu jauh. Aster terperanjat melihat kakaknya pulang,
sementara Kudo langsung memarahinya karena tidak datang untuk menyambut kepulangannya. Kudo menyindir, apakah Aster merasa sudah sangat istimewa sampai-sampai tidak perlu lagi menganggap keberadaan mereka berdua? Ternyata, berita tentang aksi Aster di perjamuan pedang telah menyebar luas hingga menjadi buah bibir di Akademi Malam. Aster membalas bahwa kakaknya pun sama terkenalnya, mengingat segudang misi berbahaya yang berhasil dia selesaikan sebagai peserta pelatihan. Apalagi, Kudo adalah satu-satunya satria yang dianugerahi medali kehormatan paling bergengsi pada tahun itu juga. Bagi Kudo itu hal biasa, karena dia harus membuktikan kelayakannya untuk menjadi penerus tahta sang ayah nantinya. Dia kemudian menyinggung kabar mengenai Aster yang secara mengejutkan menolak tawaran emas untuk menjadi pewaris keluarga. Dia curiga Aster melakukannya demi dirinya, sementara Aster menggerutu karena ayahnya malah membocorkan hal yang memicu masalah ini. Akhirnya, Aster pun memberikan jawaban yang tenang kepada kakaknya itu. Dia berdalih bahwa dirinya merasa belum cukup pantas. Itulah alasan utama mengapa dia melepaskan posisi pewaris tersebut. Sambil mendekati sebatang pohon, Kudo mengeluhkan sikap Aster dan ayahnya yang seolah-olah sedang mempermainkan impian besarnya. Secara mendadak, dia menebas pohon itu dan melemparkan batangnya yang besar tepat ke arah Aster dengan sangat cepat. Aster nyaris celaka dan berteriak protes. Namun Kudo justru menantangnya berduel guna menguji sejauh mana kemampuannya sekarang. Dia memberi peringatan keras bahwa serangan berikutnya akan diarahkan langsung ke tubuh Aster tanpa ada ampun sedikit pun. Aster memohon kakaknya untuk tenang, karena pedang yang dia gunakan saat ini belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Namun Kudo menegaskan bahwa di medan perang yang sesungguhnya, musuh takkan pernah peduli pada alasan konyol seperti itu. Sebagai ksatria sejati, dia harus selalu siap bertarung. Kudo pun langsung memasang kuda-kuda serangan yang sangat mematikan. Dia mengancam akan benar-benar menghancurkan Aster jika adiknya itu masih berani menahan kekuatan aslinya yang terpendam. Aster terdesak hebat. Dia harus menyeimbangkan mananya sekaligus menghadapi serangan kakaknya yang benar-benar berniat membunuhnya jika tidak serius. Beberapa menit berlalu, dentuman senjata mereka terus bersahutan dalam duel sengit yang sepertinya takkan kunjung usai. Kudo mengakui kemajuan Aster yang mampu mengimbangi teknik pedangnya yang telah diasah dengan sangat tajam di akademi. Namun, dia kembali mulai memprovokasi Aster dengan kata-kata tajam. Dia mengejek bahwa teknik pedang Aster masih sangat payah dan kendali sihirnya benar-benar berantakan bak seorang pemula. Satu hantaman keras mementalkan Aster. Dia sadar, sejak kecil kakaknya memang selalu menjadi sosok rival yang tak kenal ampun. Dia bertanya-tanya, apakah ini karena dia satu-satunya laki-laki yang berhak menjadi ahli waris di keluarga Viscount tersebut? Atau mungkin karena dia memiliki lambang 7 sayap yang kekuatannya jauh melampaui siapapun yang ada di dunia ini. Baginya, Kudo layaknya badai berjalan yang selalu menantangnya bertarung demi meluapkan amarahnya pada ketidakadilan dunia ini. Secara garis besar, Kudo adalah musuh alami yang paling tidak ingin dia hadapi dalam situasi apapun. Kudo menerjang kembali, berteriak bahwa sosok lemah seperti Aster tidak pantas untuk memimpin keluarga mereka di masa depan. Sementara itu, Malva yang cemas meminta ayahnya segera menghentikan duel itu sebelum salah satu dari mereka benar-benar tewas. Hyfred menenangkan Malva, menjelaskan bahwa meski terlihat gila, ini adalah cara mereka sebagai rival untuk saling menguatkan. Dia yakin perselisihan ini takkan memanas hingga ada nyawa yang melayang sia-sia. Malva mengamini harapan itu, lalu bertanya mengapa ayah memanggil mereka pulang dari Akademi Malam. Malva yakin ini bukan sekadar soal suksesi. Hyfred pun mengeluarkan surat yang mengejutkan putrinya. Ternyata, itu adalah surat panggilan resmi dari keluarga utama Elmheim yang sangat berpengaruh. Dia berkata para tetua agung mungkin ingin melihat wajah sang cucu secara langsung. Malva lega, namun Hyfred memperingatkan skenario terburuk. Mereka bisa saja kehilangan Aster selamanya. Di hutan, Aster membujuk kakaknya agar tenang karena dia sudah menolak tahta suksesi itu. Aster mengira ayah sudah memberitahunya, tapi Kudo mengungkap Hyfred belum sudi menerima keputusan tersebut. Aster terdesak menahan serangan dahsyat Kudo, yang rasanya seperti hantaman palu raksasa seekor troll. Nyaris tertebas, Aster menangkis pedang Kudo dan berteriak memintanya untuk mendengarkan penjelasannya baik-baik. Sial, Kudo menghantamnya dengan serangan tumpul yang sanggup menghancurkan organ dalam main karakter kita. Aster terbatuk darah, menyadari bahwa kekuatan kakaknya benar-benar berada di level yang sangat berbeda. Kudo menegaskan, hanya berpedang itu kelas 3, dan hanya menguasai sihir itu kelas 2. Hanya mereka yang memadukan pedang dan sihir secara sempurna, yang layak disebut sebagai kelas 1. Kudo kecewa,
karena lambang sayap mencerminkan kapasitas mana dahsyat yang seharusnya mampu Aster kendalikan. Secara teori, selisih satu sayap saja berarti perbedaan jurang kekuatan hingga 3 kali lipat. Artinya, dengan hanya 5 sayap, Kudo seharusnya kalah jauh dalam hal stamina dan output sihir. Kudo menghardik Aster, mengklaim bahwa seharusnya adiknya mampu menahan semua serangannya dengan sangat mudah, tapi Aster malah memilih bersembunyi di balik teknik pedang favorit yang dia banggakan itu. Kudo bertanya, "Apa kau setakut itu pada kekuatanmu? Takut lepas kendali seperti kejadian tahun lalu?" Kata-kata itu menghujam Aster. Dia baru sadar jika dirinya memang gentar pada kekuatan 7 sayapnya. Pantas saja bilahnya tidak stabil. Secara tak sadar, dia telah membatasi kekuatannya sendiri selama ini. Dia menekan sihirnya karena takut akan kehancuran. Kudo berteriak bahwa Aster memiliki segalanya yang ia impikan. Kudo menerjang, menuntut Aster menyerahkan semua kekuatannya jika dia memang terlalu takut untuk memakainya. Namun situasinya berubah. Aster menghempaskan Kudo dengan gelombang sihir yang meledak secara tiba-tiba. Kudo tertegun. Aster berterima kasih karena kakaknya telah membukakan matanya yang selama ini tertutup ketakutan. Aster melesat tanpa memunculkan bilah pedang. Kudo sempat mengira dia kehabisan mana, tapi mustahil baginya. Energi sihir di dalam 7 sayap milik Aster pada dasarnya tidak akan pernah bisa habis. Meski belum sempurna, dia memusatkan seluruh sihirnya menjadi satu hantaman maut yang mendarat telak. Kudo menangkisnya sambil memuji kecerdikan Aster yang bisa berimprovisasi di tengah pertarungan yang sangat sengit. Aster menegaskan takkan menyia-nyiakan kehidupan kedua, kekuatan, pedang, apalagi keluarga yang kini ia miliki. Dia akan menggenggam segalanya, karena dia telah berjuang sangat keras untuk mendapatkan itu semua. Kudo dibuat bingung. Apa maksud Aster dengan kehidupan kedua yang dia bicarakan barusan? Tiba-tiba, Aster melompat menyerang dan Kudo segera bersiap melakukan serangan balik yang mematikan. Sekejap Aster menghilang. Saat muncul kembali, dia berbisik bahwa dia tidak akan lagi menahan diri. Tebasan dahsyat meluncur. Kudo merasa tubuhnya seolah terbelah dua saat pedang itu melewatinya begitu saja. Kudo terbangun di kamarnya dengan bingung. Malva menyambutnya dan mengucapkan selamat datang kembali ke dunia. Ingatan duel itu kembali muncul. Dengan panik, Kudo bertanya pada Malva tentang apa yang sebenarnya terjadi. Malva berujar bahwa Aster yang menggendongnya pulang, menyebut Kudo tertidur lelap di tengah duel mereka. Aster mengira Kudo kelelahan akibat perjalanan jauh. Namun Kudo sangat tahu itu bukan alasannya. Kudo teringat momen mengerikan saat pedang Aster seolah-olah telah menebas habis seluruh tubuhnya. Dia sadar Aster menghilangkan bilah mananya tepat waktu. Rasa sakit itu hanyalah sisa energi yang meluap. Kudo bernapas lega. Aster takkan mungkin membunuhnya, karena mereka adalah saudara-saudara yang saling menyayangi. Namun jujur, di detik-detik itu, dia benar-benar merasa maut sedang menjemput nyawanya saat itu juga. Kudo tak bisa menepis fakta bahwa adiknya yang mungil itu ternyata memiliki sisi yang sangat mengerikan. Kudo menyambar pedangnya dengan amarah, menuntut keberadaan Aster karena duel maut mereka belum usai. Namun, Malva mengejutkannya dengan berita bahwa Aster telah pergi dari kediaman itu. Kudo tertegun bingung. Malva menjelaskan bahwa sebuah panggilan darurat dari rumah utama telah datang, memaksa Aster pergi bersama ayah mereka beberapa saat yang lalu. Kudo meledak dalam amarah dan keterkejutan karena tak ada satupun jiwa yang memberitahunya soal ini. Sementara itu, Aster dan Hifred tengah berada di dalam kereta kuda menuju pusat kekuasaan keluarga. Hifred memperingatkan bahwa mereka akan menghadapi para tetua, sosok-sosok yang mengendalikan klan Elmheim dari balik bayang-bayang kegelapan. Mereka adalah mantan kepala keluarga inti dan cabang, para pemegang otoritas tertinggi yang pengaruhnya merambah ke seluruh penjuru Elmheim. Meski sudah pensiun, cengkeraman kekuasaan mereka tetap absolut. Itulah alasan mengapa mereka dikenal sebagai para penguasa bayangan yang mengerikan. Hifred bergumam bahwa para penguasa itu bahkan tidak pernah menunjukkan minat sedikit pun. Sejak hari Aster diadopsi, mereka abai. Kini, panggilan mendadak ini terasa seperti jebakan yang membingungkan bagi mereka berdua. Dengan tenang, Aster menyahut bahwa ini pasti dampak dari kekacauan yang terjadi di festival tarian pedang sebelumnya. Ia mendengar kabar bahwa para tetua Elmheim memuja martabat keluarga lebih dari emas atau nyawa mereka sendiri. Siapapun yang mencoreng nama baik klan akan dilempar ke kandang untuk menjadi santapan binatang buas. Hifred terperanjat mendengar pengetahuan kelam itu dan langsung menanyakan dari mana Aster mendapatkan informasi berbahaya tersebut. Aster menjawab dengan gugup tanpa memberikan kepastian, lalu mengakui bahwa ia telah menyiapkan diri untuk hukuman berat atau pengasingan. Hifred memastikan
apakah putranya benar-benar siap pergi tanpa salam perpisahan, dan Aster menjawabnya dengan keyakinan yang teguh. Ia sebenarnya sudah merencanakan kepergian ini tepat pada saat saudara-saudara perempuannya menginjakan kaki di kediaman mereka. Aster yakin Kudo membenci kehadirannya yang menyebalkan. Dengan kepergiannya, sang kakak akhirnya bisa bernapas lega tanpa gangguan dirinya lagi. Namun berkat Kudo, ia mulai menguasai pedang Graham dan yakin bisa membangkitkan kekuatan 7 sayap lebih dahsyat dari sebelumnya. Ia meminta ayahnya untuk tidak mengulurkan tangan apapun yang terjadi, karena ia sudah bersumpah untuk bertahan hidup sendirian. Tiba-tiba saja, sosok Kudo muncul di jendela kereta, memperingatkan Aster agar tidak berlagak sok kuat. Aster syok melihat kakaknya bergelantungan layaknya serangga. Pintu kereta terbanting terbuka. Aster tak percaya gadis berambut merah itu berlari sekuat tenaga demi mengejar kereta mereka. Kudo menghardik Aster, menganggapnya sangat kejam karena berniat pergi meninggalkan saudara perempuannya tanpa sepatah kata pamit pun. Kudo mendengar kabar bahwa adiknya telah dipanggil menghadap para tetua agung di rumah utama yang sangat sakral itu. Itu adalah peristiwa besar karena ia dan Malva pun belum pernah mengalaminya. Hifred menegaskan bahwa ia dilarang ikut serta. Kudo paham betul, ayah mereka menarik mereka dari akademi justru untuk menjaga wilayah selama sang kepala keluarga sedang pergi bertugas. Ia menyadari bahwa panggilan dari pusat kekuasaan ini adalah situasi genting yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi bagi mereka. Bahkan Malva sempat membisikkan kemungkinan terburuk bahwa Aster mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi ke rumah. Aster mencoba mencairkan suasana mencekam itu dengan senyuman tipis yang tampak sangat dipaksakan di hadapan kakaknya. Ia berdalih hanya pergi untuk berdiskusi, meski jauh di dalam lubuk hatinya, Aster tahu nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Kudo meluapkan kekesalannya, mengaku benci karena Aster adalah laki-laki pemegang 7 sayap yang selalu mendapatkan perlakuan sangat istimewa. Ia kesal karena adiknya jauh lebih kuat dan bersikap terlalu dewasa, padahal statusnya hanyalah seorang adik kecil yang menyebalkan. Meski Kudo membenci segala hal tentangnya, ia tidak bisa memungkiri ikatan darah bahwa Aster adalah bagian dari keluarganya. Baginya, sekeras apapun Aster berlagak tangguh, fakta bahwa dia adalah adik bungsunya tidak akan pernah bisa berubah. Kudo mendesak Aster untuk berjanji kembali hidup-hidup ke kediaman mereka karena ia masih menantikan duel ulang yang adil. Sebelum melangkah pergi, ia memberikan peringatan tajam bahwa pertemuan mereka selanjutnya tidak akan berjalan semudah yang Aster bayangkan. Ia melompat turun dari kereta yang melaju. Aster menatap kepergiannya dengan sejuta tanya tentang maksud sebenarnya dari kunjungan itu. Rasa syukur pun menyelimuti hati Aster, dan ia membuat keputusan dalam diam untuk kembali pulang ke pelukan keluarganya nanti. Di kejauhan, Kudo melambaikan tangan dengan penuh perasaan, menunjukkan betapa besarnya cinta yang ia sembunyikan untuk adik kecilnya itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah utama dan langsung disambut oleh barisan penjaga bersenjata lengkap yang mencekam. Para pengawal melaporkan bahwa para tetua telah menanti di dalam. Hifred menolak dikawal karena ia sangat mengenal setiap sudut bangunan ini. Namun, penjaga itu bersikeras menjalankan perintah untuk memastikan Hifred dan Esther dibawa langsung menuju ruang tunggu yang telah disiapkan. Hal ini mempertegas firasat Hifred bahwa panggilan ini bukanlah ajakan ramah tamah untuk sekadar melepaskan rindu dengan sang cucu. Atmosfer dingin di tempat itu membangkitkan kembali kenangan pahit saat terakhir kali ia menginjakan kaki di rumah leluhur ini. Sambil melangkah, Hifred memperingatkan Aster untuk tetap tenang. Jika kemarahannya meledak hari ini, maka segalanya akan berakhir menjadi bencana besar. Aster bersumpah akan tetap tenang, asalkan mereka tidak memancing amarahnya. Hifred menyetujuinya, sembari memperingatkan sosok berbahaya yang akan mereka temui. Namun saat identitas terungkap, perhatian Aster malah teralih ke arena latihan. Hifred terpaksa membentak keras demi menarik Aster kembali ke realita. Senjata dilepaskan, sang tetua menyambut mereka dengan sindiran 10 tahun. Hifred memberi hormat pada sang buyut, pemimpin ke-6 klan Elmheim. Aster akhirnya menyadari Zenus Elmheimlah sang dalang di balik layar. Ia yakin para tetua di sana adalah petinggi penentu nasib klan. Melalui tatapan kilat, ia menyadari Rodri absen, meski para ksatria Dewan Pedang hadir. Zenus yang menyadari kebingungan itu berujar bahwa Rodri takkan datang. Sebagai komandan satria kerajaan, Rodri terlalu sibuk untuk pertemuan ini. Kini, urusan administratif sepenuhnya berada di tangan Zenus dan tetua lainnya. Di kehidupan lampau, Aster tak pernah melihat sosok Zenus sekalipun. Namun pengaruhnya nyata, mampu mengumpulkan para elit dalam satu komando. Saat ditanya tujuan mereka, Zenus yakin Hifred sudah tahu jawabannya. Kekacauan di festival pedang menjadi alasan utama mereka dipanggil paksa.
Hifred berdalih bahwa Rodri seharusnya menyelesaikan urusan itu secara pribadi. Para tetua murka menganggap martabat Elmheim telah hancur oleh ulah mereka. Salah satu tetua mencibir, menganggap kehadiran anak angkat tanpa asal-usul sebagai kesalahan fatal keluarga. Mereka semula diam, namun tindakan Aster dianggap telah menantang keluarga pusat. Zenus memutuskan untuk mengasingkan Aster dan menjatuhkan hukuman pada Hifred. Tak tahan, Aster bangkit berdiri dan meneriaki para tetua itu. Ia menegaskan bahwa dialah pelakunya dan ayahnya tak bersalah sama sekali. Namun, kebisuan sang ayah membuat Aster terdiam dan penuh tanda tanya. Para tetua menghardik Aster, menganggapnya bocah lancang yang tak tahu aturan. Zenus berdiri, menekankan beban berat yang dipikul demi nama besar keluarga. Ia mengungkap adanya musuh di bayangan yang mengincar kursi kekuasaan mereka, termasuk para tetua di ruangan ini yang haus akan takhta. Zenus mendekat, menghunus pedang dan menyerahkannya pada Hifred sebagai ujian. Ia mengungkit kegagalan masa lalu Hifred saat gagal melindungi sang raja. Disinilah dulu, Hifred membiarkan lengannya ditebas demi menebus dosa keluarga. Kini, Zenus menuntut kesetiaan. Hifred harus mengambil nyawa Aster sendiri. Jika dilakukan, maka seluruh masalah ini akan dianggap selesai selamanya. Namun Hifred menolak, lebih memilih mati daripada harus membunuh putranya. Zenus yang dingin langsung menjatuhkan vonis mati bagi ayah dan anak. Garis keturunan Hifred akan dihabisi tanpa sisa mulai hari ini juga. Dengan nada dingin, Aster mempertanyakan ketakutan yang menghantui sang buyut. Ia menghina para tetua yang gemetar ketakutan di balik topeng wibawa. Aster menantang mereka mengasingkannya jika memang mereka merasa terancam. Seketika, ia merobek bajunya, memperlihatkan 7 sayap legendaris di punggungnya. Seluruh ruangan membeku, melihat aura dahsyat yang terpancar dari tubuh Aster. Dengan segel yang bersinar, Aster memperingatkan mereka untuk tidak menjadi musuhnya. Para petinggi hanya bisa terpaku, tak percaya pada kekuatan di hadapan mereka. Mereka bahkan menganggapnya palsu, sebuah fenomena yang tak pernah terlihat lagi pada tubuh manusia selama ratusan tahun. Dengan nada dingin yang menusuk tulang, Zenith mempertanyakan beban tanda tersebut, namun Aster menjawab dengan tenang bahwa jumlah sayap akan menentukan seberapa besar dunia akan terguncang. Sang Earl, yang tetap duduk tenang di kursinya, tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu, lalu meminta maaf sebelum menyuruh mereka melanjutkan sandiwara konyol ini. Zenus menjelaskan bahwa Crash adalah jantung sihir yang dianugerahkan oleh para roh kuno kepada umat manusia. Manusia telah mewariskan kekuatan luar biasa ini selama bergenerasi-generasi, namun tak ada manusia yang sanggup mencapai 7 sayap, kecuali klan roh yang merupakan leluhur dari Crash itu sendiri. Aster bertanya apakah dia bagian dari klan roh, dan Zenus menjawab kemungkinan itu ada jika sayapnya memang nyata. Aster menegaskan bahwa dia adalah putra Hifre dan saat ini tidak peduli dengan asal-usul darah kelahirannya. Dengan tatapan tajam, Aster menantang Zenith apakah dia sudah siap untuk menjadikannya sebagai musuh atau tidak. Aster mengancam bahwa banyak keluarga bangsawan agung yang siap menampungnya jika dia sampai diusir dari Elmheim. Aster memperingatkan Zenus bahwa hal itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka karena dia adalah simbol 7 sayap legendaris yang kekuatannya bahkan melampaui sang agung Rodrik. Semua orang terdiam membisu, sementara jauh di dalam lubuk hatinya, Aster tahu persis cara memainkan bidak permainannya. Dia teringat ucapan si tua itu tentang pemberontakan, dan ancaman perang itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Sebuah perang saudara berskala masif yang akan menelan seluruh negeri ke dalam kobaran api kehancuran. Berbekal pengetahuan dari masa lalunya, Aster bersiap menentukan siapa kawan atau lawan saat ini demi memastikan kelangsungan hidup keluarga Viscount. Zenith mendengus sinis dan mempertanyakan apakah Aster benar-benar merasa dirinya sepenting itu bagi mereka. Tanpa bukti nyata, Zenith tetap ragu, namun Aster menantangnya untuk membunuhnya sekarang jika dia memang tidak percaya. Namun, dia memperingatkan bahwa tindakan gegabah itu hanya akan memicu genderang perang melawan para tetua. Aster sadar Elmheim bisa membunuhnya kapan saja, namun dia ingin melihat apakah mereka akan memakan umpannya. Tiba-tiba, Earl Maeze bertepuk tangan dan bangkit, menyarankan agar Zenus memberikan sebuah ujian pembuktian bagi Aster. Para tetua murka, namun Maeze menantang mereka apakah mereka berani menyaksikan kehebatan sejati dari 7 sayap itu. Dia mengingatkan bahwa mereka berada di klan militer terkuat, yang pastinya memiliki banyak ujian mematikan di kediaman ini. Melihat situasi tersebut, Aster segera menyadari bahwa Maeze adalah sekutu yang sangat bisa diandalkan. Tak disangka-sangka, sang kakek menyetujui usul itu demi mendisiplinkan cucunya yang dianggap terlalu lancang dan tidak tahu cara menjaga bicara.
Beberapa saat kemudian, mereka tiba di arena ujian bawah tanah yang gelap dan sangat mencekam. Zenus menunjukkan lorong rahasia menuju saluran air, tempat di mana seekor monster sihir ganas tengah dikurung. Zenus menyatakan bahwa ujiannya sangat sederhana, Aster hanya perlu menundukkan monster sihir tersebut. Hifre mengeluh karena Aster membongkar rahasia tujuh sayap. Namun Aster merasa kekuatan semenyolok itu takkan bisa disembunyikan selamanya. Saat Aster mulai menuruni lubang, Hifrit memperingatkannya agar tidak lengah sedikit pun terhadap bahaya di bawah. Mata Aster beradu tajam dengan tatapan Maize, dan dia bisa melihat kilat rasa penasaran yang terpancar jelas saat dia memasuki lorong gelap tersebut. Di dasar sana, Aster dikejutkan oleh kepala Dallas yang tergeletak dingin, sementara Zenith berujar bahwa itu adalah kesempatan terakhir Dallas. Namun Dallas yang pengecut hanya bisa meratap hingga akhir hayatnya, sebuah pemandangan yang sungguh memuakkan bagi sang kakek. Zenith memperingatkan Aster agar tidak mengecewakannya, dan saat itu juga seekor monster biru muncul dengan raungan yang menggetarkan jiwa. Meski Dallas sangat menjengkelkan, Aster tak bisa menahan rasa iba melihat akhir hidup yang begitu tragis. Monster itu kemudian menerjang ke arah Aster dengan kecepatan kilat dan haus akan darah, namun hanya dengan satu tebasan pedang, Aster mencincang makhluk itu dan membuat semua saksi mata membatu. Aster menyarungkan pedangnya, bergumam bahwa monster ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kengerian kakaknya sendiri. Tiba-tiba keganjilan terjadi. Tubuh monster yang hancur itu menyatu kembali, menandakan dia adalah makhluk undead yang abadi. Hifre berteriak histeris, mempertanyakan mengapa monster semengerikan itu bisa berkeliaran di ruang bawah tanah kediaman mereka. Zenith mengungkap bahwa mayat hidup itu merangkak ke bawah tanah demi mencari aroma kematian yang paling pekat. Karena monster ini mustahil mati meski tubuhnya ditebas 1000 kali dengan pedang biasa, Zenith sengaja mengurungnya sebagai lawan yang sempurna untuk menguji batas kekuatan seseorang. Berkat monster ini pula, Zenith berkata mereka tak perlu lagi repot-repot mengurus pembuangan mayat. Ketakutan melanda tetua karena menangkap undead sesulit itu, namun Zenus malah menyuruh Aster membantainya sendirian. Saat ditanya, apakah ia akan membiarkan pewaris tujuh sayap mati, Zenus menjawab, jika tewas, Aster hanyalah barang palsu. Baginya, kematian Aster justru menguntungkan karena segalanya bisa diatur dengan cara lain yang lebih mudah. Di sisi lain, Maize diliputi kecemasan dan berharap Aster berjuang sekuat tenaga demi bertahan hidup. Kembali ke kegelapan ruang bawah tanah, Aster terus menebas monster itu berulang kali tanpa hasil apapun. Regenerasi monster ini jauh melampaui mayat hidup biasa, makhluk yang sudah mati namun menolak untuk binasa. Hanya ada dua cara, menghanguskannya dengan cahaya matahari atau memurnikannya dengan senjata suci yang diberkati. Tanpa itu, melarikan diri adalah satu-satunya pilihan karena melawan mayat hidup hanyalah sebuah kesia-siaan. Namun bagi Aster, kata mundur sama sekali tidak ada dalam kamus hidupnya saat ini. Ia menyadari bahwa teknik konvensional takkan cukup untuk memicu kekuatan tujuh sayap yang bersemayam dalam dirinya. Inilah saatnya menghancurkan makhluk itu dengan kekuatan absolut dan membuktikan kemampuan aslinya di depan mereka. Aster melepaskan serangan dahsyat yang membuat para tetua terlonyak, akhirnya menyaksikan langsung keagungan kekuatan tujuh sayap. Serangan terakhir itu meninggalkan kabut debu pekat, membuat para saksi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Saat debu menipis, monster itu masih tegak berdiri dan langsung menghantam Aster ke tanah dalam sekejap. Hifrit berteriak ketakutan, namun Maize menahannya agar tidak gegabah mencoba melompat untuk menyelamatkan putranya. Ketika Hifrit memprotes, Maize memintanya untuk tetap tenang dan melihat lebih dekat apa yang sedang terjadi. Maize melihat senyum tersungging di wajah Aster. Ia yakin bocah itu masih menyimpan kartu as mematikan. Terhimpit di bawah monster, Aster justru mengangkat pedangnya dan mengalirkan mana murni ke dalam bilahnya. Ledakan energi dilepaskan ke tubuh lawan hingga organ dalamnya hancur berantakan, persis seperti teknik ayahnya dahulu. Karena monster itu menolak mati, Aster bertekad untuk terus mengoyak nyawanya hingga ia benar-benar musnah. Hifret terperangah melihat Aster tidak hanya meniru metodenya, namun membawanya ke tingkat yang jauh lebih mengerikan. Luapan energi masif Aster membuat seluruh area berguncang hebat, seolah-olah bangunan itu akan segera runtuh. Beberapa tetua yang ketakutan mulai lari kocar-kacir sambil memanggil Zenus untuk segera menyelamatkan diri. Namun Zenus terpaku, terpesona oleh aura luar biasa Aster, dan akhirnya ia memahami hakikat sejati kekuatan tujuh sayap. Beberapa saat kemudian, saat guncangan berhenti, para tetua kembali mendekat, sementara Zenith yang tak bergeming telah menyaksikan segalanya. Ia menyadari Aster telah menjebak mayat hidup itu dalam pusaran sihir murni dan melenyapkannya seketika.
Zenis mengakui bahwa ini adalah pertunjukan kekuatan kasar yang luar biasa, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pencapaian sihir yang mustahil membuat Zenus bertanya-tanya, apakah ini memang benar-benar keajaiban dari kekuatan tujuh sayap? Zenus kemudian bertanya pada Hifred, apakah dialah yang mengajarkan teknik tersebut kepada sang putra. Namun Hifred membantahnya dengan jujur. Ia sendiri takjub melihat betapa pesat pertumbuhan putranya setiap hari. Maize bertanya apakah Zenis sudah puas. Sang tetua akhirnya memastikan bahwa tak ada lagi yang berani berkeberatan. Tanpa membuang waktu, Maize mengumumkan kelulusan Aster dan menyuruhnya segera kembali ke permukaan dengan bangga. Namun, Aster malah balik menggoda mereka, menunjuk rantai lift yang telah hancur lebur, lalu berteriak meminta seseorang untuk melemparkan tali padanya. Di ruang kerjanya, Zenis menawarkan posisi pewaris kepala keluarga, namun secara mengejutkan, Aster menolak tawaran itu. Zenis memperingatkan bahwa kesempatan emas seperti ini tidak akan datang untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Aster menegaskan ia tak berminat pada perebutan tahta yang hanya akan memicu kekacauan di antara para sepupunya. Baginya, tempat asalnya bukanlah di kediaman utama, melainkan di tanah milik ayahnya sendiri. Sesaat kemudian, Zenis berkata Aster boleh bersikap rendah hati sesukanya, namun ambisi besar di matanya takkan bisa disembunyikan. Zenis berkata niat Aster untuk menghancurkan Elmheim terpampang nyata di wajahnya, dan hal itu membuat Aster tersentak. Zenis bertanya apakah target utamanya adalah Roderick, namun ekspresi Aster seketika berubah menjadi sangat waspada. Sang tetua memintanya tenang, menjamin bahwa ia tak punya niat untuk mengorek motif Aster saat ini. Aster bingung karena mengira pemberontak adalah musuh, namun Zenis mengingatkan bahwa keluarga mereka tidaklah sesolid kelihatannya. Zenis sama sekali tidak keberatan Aster berada di sana, asalkan keberadaannya bisa menjadi ancaman bagi Roderick. Namun ia memperingatkan Aster untuk tidak pernah lagi menunjukkan taring padanya atau nyawanya akan melayang seketika. Saat keluar, Aster menyadari bahwa tetua itu adalah monster sejati. Hifred yang menunggunya di lorong langsung bertanya penuh rasa ingin tahu. Aster mengungkapkan bahwa si tua bangka itu ingin memasukkannya ke dalam silsilah keluarga utama, namun ia menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Hifred terkejut bukan main, begitu pula Maize yang berada di sampingnya. Maize berkata bahwa Aster akan mendapat perlakuan istimewa jika secara resmi berada di bawah naungan keluarga utama. Aster kemudian bertanya mengapa Earl membantunya tadi, namun Maize justru berpura-pura tidak tahu apa-apa. Maize berdalih hanya ingin sedikit menjahilinya, lalu mengingatkan bahwa Aster kini telah sah menjadi pewaris gelar Seven Wings. Di sepanjang lorong, Aster merasakan tatapan tajam para tetua yang berniat mengendalikan dirinya selayaknya seorang anak kecil. Maize memperingatkan bahwa kejaran mereka takkan berhenti, karena kekuatan Seven Wings memiliki pengaruh yang luar biasa besar. Aster kemudian bertanya dengan nada selidik apakah Maize juga termasuk salah satu dari mereka, namun Maize menjawab bahwa sebagai direktur Akademi Knight, mencari pemuda berbakat sudah menjadi bagian dari tugasnya. Maize menunjuk seorang pria pirang tua di kejauhan, memberitahu Aster bahwa pria itu pun memiliki niat yang sama. Sambil melangkah pergi, Maize berkata bahwa ia akan menunggu pendaftaran Aster di Akademi Knight nanti. Aster hanya bisa menatap bingung karena sifat Maize yang sangat licin dan sulit ditebak sebagai kawan atau lawan. Hifred menepuk bahu Aster dan mengajaknya pulang, tak sabar ingin mendengar detail aksi hebat yang ia lakukan di dalam. Aster setuju sambil membayangkan ibunya yang pasti akan histeris melihat seluruh luka di tubuhnya saat ini. Sementara itu, Roderick menerima laporan bahwa putranya, Dallas, tewas dalam ujian Zenis. Ia pun menuntut penjelasan atas kejadian tersebut. Utusan itu memberikan informasi mengenai bangkitnya kekuatan Seven Wings, namun Roderick tampak sama sekali tidak terkejut mendengarnya. Keseimbangan kekuatan yang telah dijaga sekian lama di dalam kediaman itu kini mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Roderick yakin kehancuran akan segera tiba, namun ia melarang anak buahnya bertindak karena Aster belum dianggap sebagai ancaman serius. Baginya tidak ada alasan untuk terburu-buru, karena pada akhirnya Seven Wings akan jatuh ke tangannya juga. Namun, sampai saat itu tiba, ia akan membiarkan Aster bersenang-senang dan menikmati perjuangan bocah yang sempat melarikan diri darinya 10 tahun silam itu. 4 tahun berlalu, Aster mendatangi Akademi Knight saat petugas mulai memanggil para pendaftar untuk segera berkumpul. Saat semua sedang mengisi formulir, kehadiran Aster seketika mencuri perhatian karena reputasinya yang mulai dikenal banyak orang. Petugas meminta Aster menunjukkan Wing Crest sebagai bukti sihir, demi memastikan tidak ada peserta yang melakukan penipuan.
Tiba-tiba, petugas itu terperanjat saat membaca nama lengkap Aster yang menyandang marga Agung Elmheim. Aster tersenyum tipis dan bertanya apakah ia masih perlu menunjukkan simbolnya, karena letaknya berada di tempat yang sulit dijangkau. Dengan seringai percaya diri, ia bertanya pada petugas, apakah wajahnya saja sudah cukup untuk menjadi jaminan masuk. Beberapa saat kemudian, Aster yang sedang tenang tiba-tiba diganggu oleh seorang pemuda pirang pembuat onar bernama Smites. Smites mengejek Aster dengan mengatakan bahwa ia tak pernah melihat wajahnya dan bertanya apakah Aster salah tempat. Smites sesumbar bahwa ujian ini hanya untuk kaum elit, namun Aster melewatinya begitu saja tanpa rasa takut sedikit pun. Merasa diabaikan, Smites berteriak bahwa semua orang di sini telah berlatih keras dan mengulang ujian ini berkali-kali. Ia menertawakan Aster yang membawa pedang kecil dan menyebut mimpinya untuk menjadi kaum elit hanyalah lelucon belaka. Smites terus memaki dan menyuruh Aster pergi jika tujuannya ke sana hanya untuk sekadar berjalan-jalan saja. Di sisi lain, peserta lain tidak terkejut melihat pemandangan itu karena Smites memang selalu menindas para pendatang baru setiap tahunnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kali ini Smites berani mencari masalah dengan sang pemilik Seven Wings yang legendaris. Saat Smites masih mengoceh, Grian muncul bersama pengikutnya dan menyapa Aster sebagai sepupu yang sudah lama tidak ia jumpai. Aster mencoba menyampaikan rasa duka citanya atas kematian Dallas. Namun Grian mendengus remeh, menyebut Dallas hanyalah sampah keluarga yang memang sudah sepantasnya mati. Ia bahkan merasa lega karena si sombong itu tak akan lagi bertingkah sok kuasa hanya karena usia yang lebih tua. Grian kemudian memperingatkan Aster agar tidak besar kepala dengan 7 sayapnya, karena di akademi ini tak akan ada yang melindunginya. Setelah melontarkan ancaman penuh keangkuhan itu, Grian dan komplotannya melenggang pergi begitu saja. Namun para kandidat lain justru terpukau, melihat kehadiran dua pewaris keluarga Elmheim sekaligus adalah pertanda tahun yang luar biasa. Menyadari situasi yang berbahaya, Smites pun segera mendekati Aster dan mulai bersikap manis demi cari aman. Aster membalas keramahan itu dengan senyuman tipis, bahkan mengizinkan Smites untuk memanggil namanya secara langsung. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi ujian pertama, di mana seorang pengawas sudah menanti dengan aura mengintimidasi. Sang pengawas menegaskan bahwa ksatria kerajaan jauh berbeda dengan prajurit lokal yang hanya bisa merajai pedesaan. Sebagai pedang kehormatan pelindung raja, mereka hanya menerima petarung sejati dan tidak memiliki tempat bagi orang-orang tak berguna. Dia memerintahkan semua peserta untuk menganggap ujian hari ini sebagai medan perang hidup dan mati. Di dalam hati, Aster hanya bisa mencibir mendengar omong kosong penuh kepura-puraan dari pria di depannya itu. Namun ia tak terlalu peduli, karena akhirnya ia berhasil kembali ke akademi ini, tempat yang dulu mengharamkan kehadirannya. Di balik gerbang ini, terbentang dunia para penguasa kuat yang selama ini tak pernah bisa ia gapai. Dan di puncak tertinggi sana, Roderick telah menanti. Aster bertekad akan segera menyeret pria itu turun dalam waktu dekat. Namun untuk mencapai ambisi itu, dia harus menghancurkan rintangan di ujian seleksi ini terlebih dahulu. Tepat saat ujian dimulai, sebuah anak panah melesat dan langsung menembus kepala salah satu peserta hingga tewas seketika. Suasana mencekam membuktikan bahwa ini bukan main-main. Inilah ujian maut yang dikenal sebagai Trial of the Turret. Sang pengawas mengumumkan bahwa hanya mereka yang tetap berdiri tegak di akhir nanti yang akan menjadi pemenang. Seketika, hujan panah menghujani aula. Peserta yang panik dan mencoba kabur justru berakhir menjadi sasaran empuk yang mengenaskan. Di sisi lain, beberapa peserta mulai membentuk formasi pertahanan kelompok untuk melindungi diri mereka dari maut. Mereka adalah para peserta berpengalaman yang sudah sangat paham dengan kejamnya sistem ujian di akademi ini. Namun pengawas tahu, tingkat kelangsungan hidup hanya 30%, dan formasi melingkar itu akan segera mencapai batasnya. Sejatinya, mereka ingin melihat kekuatan absolut yang hanya bisa ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki wing crest. Melihat Aster yang hanya diam membeku, para peserta lain mengira dia telah lumpuh total karena dicekam rasa takut. Grian pun menganggap Aster akan segera tamat. Namun tiba-tiba, Aster menepis semua panah itu dengan gerakan yang sangat mudah. Semua orang terbelalak saat Aster menciptakan pusaran mana yang dahsyat hanya untuk mementalkan badai panah yang datang menyerbu. Ketakutan mulai menyebar. Mereka bertanya, tanya monster macam apa Aster ini, karena tak ada satupun panah yang bisa menyentuhnya. Bahkan sang pengawas terpukau melihat cara Aster memanipulasi mana hingga menciptakan perlindungan layaknya badai yang tak tertembus. Begitu hujan panah reda, sang pengawas sedikit terkejut karena jumlah penyintas ternyata jauh melampaui perkiraannya. Dengan nada dingin,
sang pengawas memberikan apresiasi kecil kepada mereka yang masih berhasil bertahan hidup. Kalian dinyatakan lulus tahap pertama, ucapnya sambil melirik tumpukan mayat yang bergelimpangan di sekitar mereka. Namun jangan harap bisa bernapas lega, karena ujian tahap kedua akan segera dimulai tanpa ada waktu untuk istirahat. Smithers mengeluh kelelahan, sementara Aster merasa heran mengapa rekannya itu sudah kepayahan hanya karena serangan panah receh tadi. Smith sendiri nyaris tidak percaya melihat Esther yang tetap tenang, seolah-olah tidak ada kejadian apapun yang menimpanya. Sang pengawas kembali dibuat takjub karena tidak melihat adanya tanda-tanda kelelahan sedikit pun pada diri Aster. Padahal, Aster baru saja menguras mana dalam jumlah besar, sebuah bukti nyata dari kehebatan kekuatan tujuh sayap yang legendaris. Kini sang pengawas semakin penasaran untuk melihat bagaimana Aster akan menghadapi tantangan di ujian selanjutnya. Sementara itu, Grian yang terbakar amarah teringat perintah rahasia untuk menghancurkan Aster demi masa depan keluarga utama Elmheim. Begitu tiba di lokasi ujian berikutnya yang terasa semakin mencekam, sang pengawas memerintahkan semua peserta untuk menukar senjata mereka dengan pedang standar demi menjaga keadilan ujian. Smithers tampak kebingungan dengan aturan ini, hingga Aster bertanya apakah prosedur ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Smithers menduga panitia mungkin merasa waspada dengan pedang aneh milik Aster. Tepat saat itu, sosok yang menyebalkan muncul kembali. Grian datang sambil mencibir, mengejek Aster yang ternyata sudah pandai mencari pelayan rendahan seperti Smithers. Smythes tersulut emosi, namun Grion langsung membungkamnya dengan bisikan penuh ancaman tepat di telinganya. Ia memperingatkan bahwa hukuman menyakitkan menanti jika Smythes berani bertindak lancang pada orang yang salah. Smythes gemetar ketakutan dan memohon Grian menarik ucapannya, tapi ia diabaikan seolah Smythes hanyalah angin lalu. Aster mengamati sekeliling dan menyadari bahwa ia kini terjebak di tengah kepungan musuh yang mengintai. Tak lama, pengawas datang mengumumkan aturan main. Ujian kedua adalah pertempuran pengepungan antara tiga tim besar. Sebuah markas dianggap berhasil dikuasai saat bendera tim berkibar tinggi di atas tiang tersebut. Tim yang menguasai dua markas atau lebih saat lonceng malam berbunyi akan dinyatakan sebagai pemenang. Akan tetapi, segala tindakan yang merusak atau menyita bendera secara ilegal dilarang keras dalam aturan kompetisi ini. Selain itu, tak ada batasan lain. Mereka bahkan diizinkan menggunakan pedang meski harus menghabisi nyawa lawan. Setelah aturan dijelaskan, para pengawas segera mengumumkan daftar anggota tim yang akan terjun ke medan laga. Tiba-tiba, sinyal asap membumbung ke langit, menandakan bahwa ujian maut ini resmi dimulai saat itu juga. Intinya, setiap tim memiliki 3 bendera dan wajib merebut minimal 2 markas demi mengamankan kemenangan mutlak. Smythes memperingatkan Aster bahwa dari ketiga tim ini, hanya akan ada satu pemenang yang tersisa. Aster mengangguk, namun rekan setimnya mulai cemas karena itu artinya mereka harus berhadapan dengan klan Elmheim. Sesaat kemudian, Aster menyadari bahwa situasi ini akan segera berubah menjadi bencana besar bagi mereka semua. Smythes sangat takut akan pembalasan Gion, sang tuan muda jenius dari keluarga utama Elmheim yang legendaris. Smythes meminta Aster membayangkan konsekuensi fatal jika mereka berani menghunuskan pedang ke arah sosok seperti Grian. Ketakutan menghantui mereka. Satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada pemusnahan seluruh garis keturunan keluarga mereka. Mereka enggan mencari musuh seperti Elmheim dan memilih menyerah demi keselamatan nyawa daripada mati sia-sia sekarang. Pada akhirnya, Aster harus berjuang sendirian di tengah medan tempur, yang seharusnya dilakukan secara beregu. Meski begitu, Aster sangat memahami ketakutan mereka, karena nama besar Elmheim memang sanggup menggetarkan siapapun. Klan itu dikenal sebagai keluarga tiran yang tak terbantahkan, dengan Gion sebagai simbol ketakutan yang nyata. Walau dianggap tak mengerti apa-apa, Aster sebenarnya merasakan tekanan yang sama beratnya sebagai pihak yang terasingkan. Saat melangkah menuju bendera terdekat, kesunyian mencekam menyelimuti hutan, seolah pertempuran belum pecah sama sekali. Mungkinkah mereka semua sedang bersikap waspada, atau ada rencana tersembunyi yang tengah dimainkan di balik layar? Tiba-tiba, seorang pria pembawa bendera kuning muncul dan tak terkejut melihat kedatangan Aster sesuai prediksi seseorang. Aster tertegun melihat pria itu justru menurunkan benderanya sendiri, sebuah tindakan yang sangat mencurigakan dan aneh. Pria itu melempar bendera kuningnya, dan di saat bersamaan, panji merah tim Grion muncul dari kejauhan. Seketika Aster menyadari kenyataan pahit bahwa tim merah dan tim kuning sebenarnya telah bersekutu sejak awal. Mereka bekerja sama demi satu tujuan, menghancurkan Aster dengan Gion sebagai pemimpin serangan yang mematikan ini.